Selamat berjumpa kembali di Pitutur Channel saudara-saudara. Kali ini kita akan membahas tentang Sabdo Palon tepati janji. Wah, keren saudara-saudara. Pernahkah saudara mendengar tentang Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah? Kesultanan itu kerajaan Islam pertama di Nusantara ini. Saudara-saudara, berkembangnya Kesultanan Demak itu berlawanan dengan keadaan kerajaan Majapahit. Justru kerajaan Majapahit itu mengalami penurunan setelah meninggalnya Patih Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Terjadi suatu perebutan kekuasaan sehingga keadaan menjadi lemah. Keadaan inilah yang menjadikan Raden Patah ingin ekspansi ke Majapahit untuk mengislamkan mereka. Namun Sunan Ampel memberi nasihat kepada Raden Patah, "Nak, jangan lakukan itu. Bagaimanapun juga Brawijaya itu ayahmu, tidak eloklah memberontak kepada ayah." Raden Patah menurut. Namun setelah Sunan Ampel meninggal, kembalilah gagasan untuk ekspansi atau mengislamkan Majapahit. Nah, kejadian itu berlangsung dan nampaknya kerajaan Majapahit tidak siap, sehingga singkatnya bisa runtuh pada tahun 1478. Lalu bagaimana Brawijaya? Dia tidak ingin konflik dengan putranya. Lebih baik dia menyingkir. Awalnya dia pergi ke Gunung Lawu, di situ ia bertapa dan mendirikan candi, tapi candi belum selesai, harus ditinggalkan karena dikejar oleh tentara atau prajurit Demak. Saudara-saudara, pada waktu itu Brawijaya pindah tempat dari satu tempat ke tempat lain, sehingga dia ke arah timur dan sampailah di Blambangan. Maksudnya Brawijaya ingin minta bantuan kerajaan Bali. Namun demikian, Raden Patah dan Raden Said yang kemudian menjadi Sunan Kalijaga menyusul dia dan membujuknya dengan baik. Lebih baik Bapak pergi ke Majapahit, asal Bapak mau memeluk agama Islam. Nampaknya ini suatu saran yang berkenan di hati Brawijaya. Kemudian dia menyanggupi untuk masuk agama Islam, saudara-saudara. Namun pengiringnya, yaitu Sabdo Palon, tidak menyetujui, dan Brawijaya melihat muka Sabdo Palon ini begitu kecewa. Lalu dia ingin memeluk Sabdo Palon, tapi pada waktu dia memeluk, muksalah Sabdo Palon. Kejadian itu terjadi tahun 1520 sesuai dengan info dari Romo Abioso yang di dalam channelnya bisa klik itu, yaitu channel Abioso Nusantara Majapahit. Di situ kita banyak mendengar info tentang Majapahit. Saudara-saudara, ada sesuatu yang menarik mengenai janji Sabdo Palon ini, yaitu 500 tahun akan kembali. Karena pada tanggal 14 dan 15 November tahun 1959 diadakan suatu seminar yang bernama Kongres
kebatinan Indonesia. Ya. Di situ sebelum diadakan pembicaraan, tampillah seorang yang menjadi pendahulu seminar itu. Orang yang bernama Mr. Wongsonegoro. Mr. Wongsonegoro ini memberikan ulasan, yaitu diadakan seminar ini sebagai pengingat akan janji Sabdo Palon yang katanya seperti suatu nubuatan atau ramalan lah. Dia akan kembali 500 tahun setelahnya. Untuk apa? Untuk mengajarkan ajaran budi, yaitu ajaran welas asih. Saudara-saudara, ajaran welas asih ini luar biasa baiknya, saudara-saudara. Di antara ungkapan-ungkapan ajaran itu ada yang mengatakan, Suro Diro Joyo Sakti, lebur dining pangestuti. Artinya orang yang sakti, yang kuat sekalipun akan cair, akan luluh dengan kasih. Wah, luar biasa. Belum ada lagi ungkapan yang lain yang dikatakan, ngluruk tanpa bolo, sugih tanpa bondo, menang tanpa ngasorake. Tapi itu kita nggak bahas sekarang, saudara-saudara. Nah, di dalam seminar itu ada juga yang memberi info tentang buku yang dinamakan Serat Darmo Gandul yang dikarang tahun 1900. Di dalam Serat Darmo Gandul itu katakan bahwa akan terjadi pergeseran di Nusantara ini, agama mayoritas ke agama Kristen. Wah, ini reaksinya luar biasa. Wah, luar biasa. Dia yang mengatakan enggak mungkin, tidak mungkin, dan tidak mungkin. Karena dia itu mungkin pro Belanda mungkin ya. Nah, itu kan tahun 1900. Nah, kita melihat janji daripada Sabdo Palon ini apakah betul sudah datang. Ada sebagian orang-orang Jawa atau yang banyakkan aliran kebatinan percaya bahwa Sabdo Palon sudah datang. Kalau dulu janjinya tahun 1520, ya 500 tahun kemudian, yaitu 2020 tahun lalu. Ya, ada yang percaya Sabdo Palon sudah kembali. Dan sekarang tahun 21. Nah, ini sangat menarik. Adakah ciri-ciri daripada kembalinya Sabdo Palon ini, saudara-saudara? Ternyata ciri-cirinya begitu jelas. Kalau dulu perjanjian Subakir, ya, Syekh Subakir dengan Sabdo Palon mengatakan boleh mereka beragama Islam, tapi jangan meniadakan budi, ajaran welas kasih, budaya Jawa jangan dihilangkan. Tapi kenyataan sekarang bagaimana? Ya. Banyak yang sudah melupakan atau bahkan meremehkan ajaran welas asih itu, ajaran budi itu, saudara-saudara. Bahkan ada yang mau mengganti budaya bangsa lain yang kita sebut Arabisasi. Ini Malaysia pun resah, saudara-saudara. Ada kelompok yang mau Arabisasi budaya Jawa, saudara-saudara. Bahkan sampai pakaian pun diselaraskan dengan mereka, saudara-saudara. Kita lihat dalam demo-demo, pakaiannya pakaian tanda kutipnya daster. Jadi
keadaan saat ini sudah terjadi suatu pergeseran budaya. Sebetulnya saudara-saudara, budaya atau ajaran welas kasih itu, ajaran budi, sudah diajarkan jauh sebelumnya, yaitu pada abad pertama. Abad pertama, saudara-saudara. Siapa yang memberikan pengajaran tentang ajaran welas kasih itu? Dialah yang namanya Yesus Kristus. Ajarannya penuh dengan welas kasih atau compassion, ya saudara. Kita mengetahui ajarannya mengatakan jangan seperti dunia ini, ubahlah budimu. Ya, jadi perubahan budi, ya, itu ajaran Yesus Kristus. Dan juga dia mengajar begini, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi lawanlah dengan kebaikan. Wah, apa enggak luar biasa, saudara-saudara, ajaran Yesus Kristus. Bahkan dia katakan, berkatilah orang yang menganiaya engkau, jangan mengutuki. Wah, luar biasa, saudara. Seandainya ini dilaksanakan, luar biasa, dunia ini akan penuh damai, saudara-saudara. Nah, kita melihat ada juga yang disebut golden rule, peraturan emas, atau golden law, hukum emas, saudara, yang berakar dari ajaran welas kasih itu. Mengatakan begini, lakukanlah apa yang orang lain ingin lakukan kepadamu. Jadi kita melakukan apa yang orang ingin lakukan terhadap kita. Misalnya, jangan kamu menghina orang lain. Jangan menghina kepercayaan orang lain kalau kamu tidak mau dihina. Jangan kamu mencubit, memukul orang lain kalau kamu ingin orang lain tidak memukul dan mencubit Anda. Luar biasa. Ini hukum atau peraturan emas. Gampang, satu kalimat, tapi itu sangat mengena sekali. Yang oleh Tuhan Yesus dikatakan, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Apa yang orang lain ingin lakukan terhadap engkau, lakukan itu. Kamu lakukan. Wah, luar biasa, saudara-saudara. Saudara-saudara, kita melihat bagaimana keadaan sekarang itu. Apa ada tanda-tanda bahwa Sabdo Palon sudah datang kembali? Ternyata saudara-saudara, sekarang ini di Indonesia sedang terjadi tsunami. Tsunami bukan tsunami air laut ke darat, tapi tsunami kepercayaan, perpindahan dari agama mayoritas ke agama minoritas yang lebih menarik, lebih manusiawi, lebih berbelas kasihan, ajaran welas kasih. Maka banyak yang mutasi ke Kristen, saudara-saudara. Kita bisa lihat misalnya pernyataan dari Ustadz Munir Situmorang. Dia mengatakan rata-rata 1 juta murtad setiap tahun. Ada juga murtadin yang lain yang bernama Saifuddin Ibrahim. Dia mengatakan karena bukunya itu rata-rata 150 orang murtad per bulan. Belum murtadin yang lain, misalnya Muhammad Kece yang sekarang ada di Baris Krim, yang katanya sedang mengalami penganiayaan. Nah, saudara-saudara, kita melihat apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu penuh dengan
welas asih. Kita misalnya melihat setiap ada pertemuan para kepercayaan selalu diawali dengan kata-kata rahayu, rahayu, rahayu. Demikian juga pada waktu Tuhan Yesus melayani, diawali dengan suatu khotbah yang disebut khotbah di bukit. Itu penuh dengan kata-kata bahagialah orang yang dididik, ya bla bla bla. Diulangi lagi, berbahagialah orang yang bla 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 gitu. Dan dalam bahasa Jawa diterjemahkan rahayu wong kang. Diulangi lagi, rahayu wong kang. Nah itu ya orang yang ini dari luar biasa. Rahayu, ya rahayu, rahayu. Nah, saudara-saudara, keadaan ini terlihat tsunami kepercayaan atau tsunami kemurtapan ini telah melanda dunia dan di Indonesia. Lalu bagaimana sikap kita menghadapi ini? Meskipun tidak percaya tentang sabdo Palon, namun kita mau berdoa supaya ajaran ulas kasih dari Yesus Kristus itu melanda ke bangsa kita. Kalau ajaran itu dipraktikkan, sentuhlah salah, makmurlah negeri kita. Jangan menganut paham Kalvinisme, saudara-saudara. Coba renungkan, saudara-saudara. Di mana negara yang makmur, yang gemaripah, yang aman, yang menganut kekerasan, agama ajaran kekerasan? Tidak ada, saudara-saudara. Justru yang seajaran pun sering bentrok. Misalnya Saudi dengan Yaman. Wah, perang. Di Timur Tengah mereka seajaran tapi ribut melulu. Namun sebaliknya, di negara-negara yang tidak sadar bahwa mereka itu menerapkan ajaran welas kasih, welas asih, mereka aman, makmur, tidak ada teroris. Luar biasa. Jadi marilah kita tetap berdoa supaya pengharapan kita segera terjadi. Apa itu pengharapan kita? Yaitu kedatangan Tuhan Yesus kali kedua yang akan datang di dunia supaya segala lutut bertelut dan segala lidah mengaku ialah Tuhan. Terima kasih saudara-saudara telah memperhatikan channel kami. Kiranya ini bermanfaat bagi kita semua dan selamat tinggal sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Amin.